Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jika kalian bepergian, tetap mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan tematik tema terakhir, tema 9, tema 5I. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi muatan bahasa Indonesia, yaitu dengan materi iklan KD 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Pada saat itu di tema sebelumnya iklan sudah pernah kita bahas, tetapi untuk di tema terakhir ini akan lebih merinci lagi, akan lebih jauh lagi mendalami tentang iklan ya. Untuk pengulangan saja, kita akan lebih tahu dulu yang dimaksud dengan iklan itu sebenarnya apa sih. Nah, sebetulnya iklan itu adalah pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang yang kita tawarkan. Ada juga yang berbentuk informasi atau ajakan saja. Banyak ya yang sudah kita tahu di media cetak, di media elektronik. Mungkin kalau sekarang kebanyakan di media elektronik yang kalian saksikan, yang kalian tonton gitu ya. Iklan yaitu menawarkan. Jadi setelah kita menonton video iklan atau melihat di media cetak, itu banyak produk yang ditawarkan atau banyak juga yang mengajak dan memberikan informasi. Nah, itu iklan. Kemudian mengenai tujuannya, pasti ada tujuannya kan ya. Yaitu ada dua jenis kategori iklannya, ada iklan komersial, ada iklan non komersial. Dari namanya iklan komersil itu yang kita tahu bahwa tujuannya untuk memperoleh keuntungan untuk iklan komersil. Kemudian kalau iklan non komersil itu sifatnya hanya memberikan informasi saja. Memberikan informasi, membujuk atau yang lebih ke mirip seperti iklan layanan masyarakat seperti itu. Jadi yang harus kalian tahu yang tadi iklan komersil itu tujuannya untuk memperoleh keuntungan semata, untuk meningkatkan penjualan mereka. Kemudian iklan non komersil adalah untuk menginformasikan saja. Ini contoh dari iklan komersil. Ini ada contoh mungkin dalam bentuk PowerPoint saja. Kalau yang di media elektronik, di televisi, iklan itu kan pasti ada ini kan. Ini bukan berarti Pak Ajis mengiklankan atau mengendorse produk ini ya, bukan ya. Bukan, ini hanya contoh saja. Ini iklan iklan komersil yang tadi Pak Ajis bilang untuk memperoleh keuntungan semata dari produk ini. Untuk meningkatkan penjualan produk ini supaya laku seperti itu. Kali lagi Pak Ajis bukan mau endorse ya. Oke, itu iklan komersil. Kemudian kalau iklan non komersil itu, nah yang tadi kan untuk memberikan informasi, himbauan atau membujuk gitu kan ya. Ini seperti biasa banyak sekali poster-poster yang kita lihat di kebanyakan spanduk atau di media elektronik juga banyak. Flyer-flyer itu kan gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Itu menginformasikan, membujuk gitu. Ini iklan non komersil. Jelas beda ya perbedaan yang tadi. Iklan komersil dan iklan non komersil. Nah, kemudian yang tadi tujuan dari iklannya itu kan sudah Pak Ajis kasih tahu ya. Ini sama kalau tujuan dan
apa sih pengertian dari iklan non komersil yang sebelumnya Pak sudah kasih tahu bahwa iklan non komersil itu iklan komersil itu memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan semata. Ini kita skip aja. Kemudian di dalam iklan yang tadi Pak Ajis kasih contoh ada dua, itu ada yang satu iklan komersil itu ada unsur-unsurnya di dalamnya. Yang pertama ada judul, ada desain, ada penjelasan produk dan nama produk gitu. Nanti akan kita bahas satu persatu dan ada contohnya juga. Oke. Ini ada contoh. Sekali lagi Pak Ajis bukan mau endorse atau mau mempromosikan suatu produk ini, tapi hanya memberikan contoh. Ada iklan, ada contoh di sini Sprite, ada tulisannya, nyatanya nyegerin seperti itu. Kemudian pertanyaannya, apakah iklan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur iklan yang tadi? Yang tadi ada judul, nama produk, penjelasan produk, dan desain. Apakah sudah memenuhi? Nanti akan kita bahas satu persatu. Adakah unsur-unsur iklan yang tidak terdapat dalam iklan tersebut? Nah, yang pertama judul ya. Oke, Pak Sikan balik dulu yang tadi. Mana yang tadi? Yang ini, oke. Untuk terkait judul, tidak semua iklan itu menggunakan judul. Tidak semua iklan. Kebanyakan iklan malah yang nggak pakai judul. Kalau desain pasti udah wajib itu karena untuk menarik perhatian anak itu supaya perhatian orang, banyak orang. Untuk penjelasan produk juga ini jangan terlalu panjang, cukup singkat saja. Beberapa kalimat saja, nggak usah panjang-panjang, orang juga males untuk bacanya gitu kan. Nama produknya pasti ada jelas, tapi di sini yang perlu Pak Aziz garis bawahi adalah terkait judulnya. Judulnya ini kebanyakan produk iklan itu tidak mengenakan judul. Nah, balik yang tadi ini adalah judulnya tidak ada, ya. Hanya ada apa? Nama produknya ada, produk Sprite. Penjelasan produknya ada, nyatanya nyegerin. Cuma sampai situ aja, kayak semacam slogan gitu lah. Kemudian desainnya ada supaya orang lebih menarik gitu. Warnanya juga harus didesain sedemikian rupa. Itu. Nah, ini untuk iklan layanan masyarakat. Menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat. Nah, ini yang sebelumnya juga kita bahas ya. Banyak iklan layanan masyarakat yang kita tahu, banyak flyer-flyer, banyak spanduk-spanduk, banyak poster-poster yang kita tahu ya. Untuk mengajak pesan-pesan kepada masyarakat sekitar. Nah, iklan media cetak. Jenis iklan yang disampaikan melalui media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Nah, ini kalau untuk media cetak, kalau di zaman sekarang, kalau dulu Pak Ajis mungkin dulu ya masih suka itu baca koran, baca majalah. Tapi kalau sekarang itu kebanyakan orang itu lebih milih untuk membaca melalui gadget gitu kan ya. Ini banyak sekali kalau di koran, di majalah, tabloid itu banyak sekali iklan-iklan yang disampaikan gitu. Nah, iklan media cetak itu pun terbagi menjadi iklan baris, iklan display, iklan kolom gitu. Nanti kalau kalian suka membaca koran atau kalian melihat koran itu pasti suka ada yang namanya iklan-iklan di dalam displayan koran itu ada, suka ada. Nah, ini contoh yang sebelah kiri ini iklan baris yang terdapat di koran. Ini biasanya suka ada kalau di koran, kalau kalian pernah lihat itu di majalah, di tabloid. Ini contoh-contohnya seperti itu. Oke, di akhir pembelajaran ini akan Pak Adis coba buat kalian ini untuk mencari iklan komersil itu mau baik berupa makanan, minuman atau yang lainnya. Artinya komersil itu ingat untuk menawarkan suatu produk ya. Kalian cari itu dari media cetak. Kalau tidak ada koran atau bagaimana ya kalian buat sedemikian rupa, tapi usahakan kalau ada koran kalian cari koran. Kemudian setelah itu kalian tempel di buku tulis juga nggak apa-apa ya.
gas di buku gambar, kamu tempel, kamu gunting itu kamu gunting iklannya itu kamu gunting, kemudian kamu tempel di buku tulis. Setelah kamu tempel, kamu jelaskan, kamu ceritakan iklan itu apa isi dalam iklan itu. Apakah ada nama produknya apa, penjelasan produknya apa, dan desainnya itu sudah menarik atau belum menurut kamu. Kamu ceritakan itu maksimal 1 menit saja dalam bentuk video. Jadi kamu ceritakan dalam bentuk video beserta apa namanya iklan yang sudah kamu tempel itu di buku tulis, kemudian kamu jelasin. Contoh misalnya tadi iklan. Dalam iklan yang saya pilih ini, iklan Sprite, eh, menurut saya desainnya sudah menarik, warnanya sudah bagus, proporsional. Kemudian untuk judulnya tidak ada dalam produk ini. Nama produknya ada, penjelasan produknya ada, singkat, tidak terlalu panjang. Seperti itu contohnya. Oke. Boleh iklan komersil, boleh iklan non komersil. Kalian pilih aja salah satu, kemudian kamu jelaskan melalui video singkat 1 menit. Baik, itu saja yang dapat Pak Aji sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Pak ucapkan terima kasih.